Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proses pengolahan tandan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit sampai dengan menjadi minyak goreng. Pengolahan tandan buah segar atau TBS di pabrik kelapa sawit dimaksudkan untuk memperoleh minyak sawit dari daging buah atau mesokarp dan inti sawit atau kernel dari biji atau nut untuk mendapatkan kualitas atau mutu minyak yang baik bermula dari lapangan. Sedangkan proses pengolahan di pabrik hanya dapat menekan sekecil mungkin perubahan atau penurunan kualitas dan kehilangan atau losses selama proses. Pabrik tidak dapat memproduksi minyak lebih dari apa yang dikandung TBS. Mutu dan rendeman hasil olah sangat dipengaruhi oleh fraksi panen atau tingkat kematangan. Kegiatan pengutipan, perondolan, dan melakukan perlakuan terhadap TBS. Perlakuan TBS mulai dari panen, transfer, dan proses pengolahan di pabrik akan menentukan kualitas dan kuantitas dan kualitas minyak yang dihasilkan. PMKSC Seko memiliki kapasitas terpasang 45 ton per jam. Stasiun yang ada di PMKSC Seko yaitu stasiun penerimaan buah, yang kedua stasiun rebusan, yang ketiga stasiun penebah, yang keempat stasiun press, yang kelima batch press, yang keenam stasiun klarifikasi, yang ketujuh stasiun kernel, yang kedelapan water treatment, yang kesembilan soft train plant, yang ke-10 stasiun boiler, yang ke-11 kamar mesin, yang ke-12 dan yang terakhir adalah pengolahan limbah. Jembatan timbang. Jembatan timbang merupakan alat yang sangat vital dalam sebuah pabrik kelapa sawit yang menjadi bagian terdepan di mana didapat data TBS yang masuk ke pabrik dan keluarnya produk yang dihasilkan. Fungsi jembatan timbang adalah menimbang truk agar diketahui tonas TBS yang masuk ke pabrik dan tonas produksi CPO, kernel, janjangan kosong, serta cangkang yang akan dijual. Setiap truk mengangkut TBS yang tiba di pabrik segera ditimbang terlebih dahulu di jembatan timbang. Pada PMKSC Sako menggunakan sistem LAN atau Local Area Network, sehingga hasil penimbangan dapat langsung diantar ke kantor KTU dan bagian-bagian lain yang berkaitan dengan timbangan. Yang pertama, bahan baku. PMKSC Seko mengolah bahan baku berupa tandan buah segar atau TBS berasal dari kebun sendiri, kebun plasma, dan TBS pembelian. Kriteria atau jenis dari TBS yang dihasilkan oleh kebun PT Ganda Buanindo untuk bahan baku olah berupa TBS jenis Tenara dan Dura. Kualitas bahan baku yang diolah di pabrik sangat berpengaruh sekali terhadap kualitas dan kuantitas CPO yang menghasilkan. Bila buah yang diproses dalam pabrik kurang matang, maka pembentukan minyak dalam buah belum maksimal sehingga rendemen minyaknya rendah, sedangkan buah yang busuk di samping rendemen minyaknya sudah turun juga, kadar ALB-nya juga tinggi. Kemudian sortasi TBS. Sortasi adalah penentuan kualitas dari TBS yang masuk ke pabrik kelapa sawit dengan cara pemilihan satu persatu atau secara acak. Fungsi dari
sortasi adalah sebagai alat kontrol untuk mengetahui tingkat kematangan buah sesuai dengan standar kematangan buah, membantu tercapainya rendaman pabrik dengan melihat mutu buah yang masuk ke pabrik dan bagaimana sistem perebusan yang dilakukan. Kemudian menyortir buah yang di luar kriteria. Kemudian loading room adalah tempat di mana truk melakukan pembongkaran TBS. Fungsi dari loading room adalah tempat penampungan TBS sementara dan sebagai tempat untuk dilakukan sortasi TBS sebelum diproses lebih lanjut, sebagai tempat untuk mengurangi kadar kotoran pada TBS, sebagai tempat penuangan TBS ke dalam lori untuk menjamin kontinuitas pengolahan pada loading room menggunakan sistem FIFO. Pada stasiun loading room, terdapat beberapa alat pendukung, yaitu lori TBS. Lori adalah alat untuk mengangkut TBS dari loading room menuju rebusan. Lori juga sebagai wadah untuk merebus TBS di sterilizer. Jumlah lori yang mencukupi merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar kapasitas rebusan tercapai. PMKS Seiseko memiliki 108 lori yang digunakan berkapasitas 4,9 ton. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dari lori untuk mencapai kinerja optimal. Pengisian lori dilakukan secara optimal agar mencapai kapasitas. Dudukan lori harus tepat di atas rel agar tidak terpeleset dan jatuh. Roda lori agar tetap berjalan lancar dan gandengan lori harus baik dan benar agar berfungsi sebagaimana mestinya. Can stand adalah alat yang digunakan untuk menarik lori yang berisi TBS ataupun lori yang kosong baik keluar dan masuk sterilizer. Capstan digerakkan oleh elektromotor dan dilengkapi dengan tali baja sebagai penariknya. Yang ketiga, balloon capstan berfungsi untuk memandu atau mengarahkan tali baja bila akan menarik atau memasukkan lori ke salah satu jalur rail track sterilizer yang diinginkan dan juga untuk mempermudah kerja dari capstan. Yang keempat, transfer charger dan mobil cantilever adalah alat yang digunakan untuk memindahkan lori yang telah berisi TBS dari loading room untuk dipindahkan ke jalur rail rebusan dan juga untuk memindahkan lori yang keluar dari rebusan menuju layer tripler. Yang kelima ada perebusan. Perebusan adalah suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk merebus atau mematangkan TBS dengan menggunakan uap yang dikirim dari BPF. Uap yang digunakan adalah uap basah. Di dalam rebusan terdapat 9 lori dengan kapasitas lori 4,5 ton. Tujuan dari perebusan adalah memperlambat perkembangan biakan enzim lipase maupun yang enzim-enzim lainnya yang dapat mengakibatkan hidrolisa minyak. Yang kedua, untuk membantu proses pelepasan brondolan dari spiklet yang akan mempermudah proses pemilihan. Yang ketiga, menurunkan kadar air dalam buah. Yang keempat, mematangkan daging buah agar partikel minyak dapat mudah terurai dan minyak lebih mudah keluar selama proses. Yang kelima, melepaskan serat dan biji. Menetrasi uap yang cukup baik akan membantu proses pemisahan serat perikarp dengan biji yang dipercepat oleh proses hidrolisis. Yang keenam, permudah pelepasan inti dari cangkang.
Kegagalan fungsi dalam proses dapat mengakibatkan enzim tidak efektif untuk dinonaktifkan, daging buah belum lunak, daging buah loyot sehingga minyak dalam air kondensasi tinggi. Yang keempat, beneran tidak terpipil dalam tracer, waktu perebusan tidak kontinu dan siklus perebusan tidak lancar. Untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus sesuai dengan prosedur, perebusan harus dijalankan dengan baik tanpa melanggar dari sistem perebusan. Untuk itu harus diperhatikan beberapa faktor-faktor dalam perebusan. Yang pertama, pembuangan udara. Udara dalam perebusan harus dibuang karena udara adalah penghantar panas yang buruk. Udara merupakan penghantar panas yang lambat dan berpengaruh negatif terhadap proses perebusan. Udara yang terdapat pada perebusan dapat menurunkan tekanan. Dapat dikatakan bahwa udara yang terdapat pada perebusan hendaknya dikeluarkan terlebih dahulu dan cara ini disebut dengan proses deaerasi. Upaya untuk memperkecil jumlah udara dalam perebusan adalah dengan yang pertama, mengatur isi lori agar buah disusun penuh sesuai dengan kapasitas lori. Keadaan ini sering tidak disadari oleh operator. Yang perlu diketahui bahwa pengisian lori yang penuh selain dapat mengurangi jumlah udara dalam bejana juga dapat mempertahankan kapasitas olah. Yang kedua, melakukan deaerasi, yaitu pembuangan udara dari bejana dengan cara mengeluarkan udara melalui pipa saluran kondensat dengan bantuan tekanan uap yang masuk ke dalam sterilizer. Deaerasi dilakukan dengan memasukkan uap dari bagian atas bejana rebusan dan mengeluarkan dari bagian bawah bejana. Pembuangan udara dari yang terlalu cepat dapat menyebabkan terjadinya turbulensi uap, yaitu pencampuran antara udara dengan uap yang menyebabkan kebutuhan waktu deaerasi yang lebih lama. Hubungan waktu perebusan dengan efisiensi ekstraksi minyak adalah sebagai berikut. Semakin lama waktu perebusan buah, maka jumlah buah yang terpipil semakin tinggi, atau persentase tandan yang tidak terpipil semakin rendah. Yang kedua, semakin lama waktu perebusan buah, maka biji semakin masak dan menghasilkan biji yang lebih mudah pecah dan sifat lekang. Yang ketiga, semakin lama waktu perebusan buah, maka kehilangan minyak dalam air kondensat semakin tinggi. Yang keempat, semakin lama proses perebusan buah, maka kandungan minyak dalam tandan kosong semakin tinggi, yaitu terjadinya penyerapan minyak oleh tandan kosong akibat terdapatnya rongga-rongga kosong. Yang kelima, semakin lama waktu perebusan buah, maka mutu minyak sawit akan semakin menurun dan dapat diketahui dengan penurunan nilai deterioration of black heavily index. Cara mengoperasikan perebusan. Yang pertama adalah tekanan uap 2,8 sampai 3,0 kg atau cm dan temperatur 120 sampai dengan 130 derajat Celcius. B. Waktu perebusan 90 sampai dengan 95 menit. Waktu untuk perebusan buah pembelian pihak ketiga. Yang kemudian keran exhaust dalam keadaan tertutup, keran kondensat dibuka, lalu keran trim dibuka selama 1 menit. Fungsinya untuk mengeluarkan udara yang berada dalam rebusan. Tutup kembali keran kondensat dan naikkan tekanan mencapai 1,5 selama 10 menit. Setelah tekanan tercapai, tutup keran uap masuk. Buka keran kendaraan selama 1,2 menit, baru buka keran
Ekrat selama 1,5 menit sehingga tekanan menjadi 0. Tutup kembali keran kondensat dan exhaust. Sampai pada puncak ketiga dilakukan penahanan selama 40-45 menit. Hal ini tergantung dengan kondisi buah. Kemudian stasiun thresher. Yang pertama, triple drum. Berfungsi untuk menuangkan lori yang berisi buah yang sudah direbus ke dalam stapler conveyor dan dibawa ke stretcher. Jumlah tripper di PMKSC Saku ada 1 unit. Kemudian feedbox conveyor berfungsi untuk membawa buah rebus menuju ke drum thresher untuk dilakukan proses pemilahan. Kemudian distributing feed thresher berfungsi untuk mengatur masuknya umpan tandan buah yang telah direbus ke dalam drum thresher agar tidak terjadi umpan masuk yang berlebih yang akan mengakibatkan tidak sempurnanya proses pemipilan. Kemudian yang keempat, penebahan. Berfungsi untuk memisahkan brondolan dari janjangan dengan cara mengangkat dan membanting serta mendorong atau membawa janjangan keluar. Dengan putaran drum stretcher 23 rpm, brondolan akan terpisah dengan janjangan akibat dibanting dan jatuh kembali lalu dibanting kembali dan jatuh. Brondolan yang terpisah akan masuk pada lubang tersebut dan akan jatuh ke conveyor under thresher menuju ke bottom cross conveyor, dan selanjutnya brondolan diangkut oleh fluid elevator untuk diolah lebih lanjut ke stasiun pengempaan. Sedangkan tandan yang sudah terpisah dengan brondolan akan terbanting dan keluar akibat adanya spik plat atau plat pembawa yang sengaja dipasang dengan kemiringan 5 derajat Celcius. Buah yang sudah diangkat akan jatuh dalam posisi 3/4 dari besar drum tersebut. Jangan yang keluar akan langsung jatuh pada empty ban conveyor untuk dibawa ke stasiun batch press guna dipres untuk mengambil minyak yang terikut di tankos. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja thresher adalah: yang pertama, putaran dari thresher atau 23 rpm, kemudian pengaturan buah yang masuk ke dalam alat penebah dan disesuaikan dengan kapasitas alat sehingga tidak terjadi kelebihan kapasitas. Kemudian ketinggian bantingan tandan buah rebus di dalam drum untuk perebusan yang sempurna. Ketinggian bantingan cukup 1,2 ml. Hal ini diperoleh dengan putaran drum yang sesuai 23 rpm. Kemudian kemiringan spik dan jumlah pisau pelempar, kebersihan dan jarak kisi-kisi dari drum. Kemudian janjangan kosong akan terdorong keluar dari thresher dan masuk ke horizontal, yang kemudian janjangan kosong jatuh ke incline empty ban conveyor yang kemudian akan masuk ke untuk melakukan janjangan. Stasiun bud press. Bud press janjangan kosong yang keluar dari thresher nomor 3 kemudian jatuh ke horizontal empty bun conveyor yang menuju ke batch press. Batch press
berfungsi untuk memeras janjangan kosong yang masih mengandung minyak. Hasil presan yang dari buah pres yang berupa cold oil dialirkan ke vibrating, kemudian hasil dari penyaringan ditampung ke cold burn press. Pada cold burn press dilakukan pengendapan quid oil yang selanjutnya akan dipompakan ke CST burn press. Janjangan yang sudah dipres akan dibawa ke incinerator untuk dibakar. Pada extruded burn press dilakukan pemisahan minyak dengan spool. Pemisahan ini dilakukan dengan menggunakan air panas suhu yang optimal di dalam Chester burn press 80 sampai dengan 85 derajat Celcius. Apabila mencapai 95 sampai 100 derajat Celcius, minyak akan mendidih dan akan menimbulkan buih sehingga pemisahan tidak akan sempurna. Kemudian stasiun kempal, pengadukan. Digester adalah kettle tegak yang mempunyai dinding rangka poros pemutar yang dilengkapi dengan pisau-pisau pengaduk. Jumlah pisau pengaduk dalam satu buah digester terlebih dari 4 pasang pisau pengaduk yang tertingkat dan 1 pasang pisau pelempar. Letak pisau atau pisau ini dibuat bersilangan antara pasangan yang satu dengan yang lain agar daya adukan cukup besar dan sempurna. Untuk start awal digester diisi penuh 80 sampai 90%, kemudian diputar dengan 15 menit line press dibuka. PMKS Seisako memiliki 6 unit digester. Fungsi digester adalah melumatkan daging buah, memisahkan daging buah dengan biji, mempersiapkan feeding press, menaikkan temperatur, meniriskan minyak, dan homogenization. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja press yaitu kondisi warm atau mainstream press, tekanan ground, pematangan buah yang direbus, kebersihan pada press cake, dan air dilusi yang berfungsi untuk mempermudah proses pemisahan minyak dari daging buah. Jika air dilusi terlalu sedikit, minyak yang dihasilkan lebih murni, tetapi losing minyak tinggi. Temperatur air dilusi harus dijaga 95 derajat Celcius. Penambahan air dilusi dilakukan sebanyak 15-20% terhadap TBS yang diolah. Kemudian proses pemurnian minyak. Minyak kasar yang keluar dari straight press masih mengandung kotoran, pasir, cairan, dan benda kasar lainnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemurnian minyak untuk mengurangi kandungan yang tidak diharapkan sesuai dengan norma yang ditetapkan. Stasiun pemurnian minyak berfungsi untuk memisahkan minyak dengan kotoran serta unsur-unsur yang mempengaruhi kualitas minyak dan mengupayakan agar kehilangan minyak seminimal mungkin. Proses pemisahan ini dimaksudkan untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran, serta pasir dan lumpur dengan sistem sentrifusi dan pengendaran. Oil tank berfungsi untuk pengendapan kotoran dan sebagai wadah penampungan sebelum minyak masuk ke vacuum dryer. Di dalam oil tank, minyak dipanaskan dengan steam coil untuk mempertahankan suhu 90-95 derajat Celcius. Kebersihan tangki perlu dijaga karena akan mempengaruhi mutu kadar kotoran dalam minyak, yaitu dengan cara melakukan blow down secara rutin setiap 1 jam sekali dan ditampung di sludge drying tank untuk diproses kembali. PMKS Seiseko memiliki 1 unit
Oil tank. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja oil tank adalah temperatur 90-95 derajat Celcius, kondisi stream coil, kekentalan minyak. Kemudian stasiun pengolahan slug. Fungsi dari fibroseparator adalah untuk menyaring slug yang berasal dari FCT untuk memisahkan serabut-serabut yang dapat mengganggu proses selanjutnya. Hal ini dilakukan selain daripada untuk meringankan kinerja, juga untuk memastikan bahwa proses pemisahan slug dengan minyak benar-benar efisien. Kotoran yang tersaring pada lapisan 1 dan 2 ditampung dan kemudian dibuang. Jumlah fibroseparator di stasiun klarifikasi ada 2 unit. Yang pertama, fibroseparator yang digunakan terdiri dari 2 lapisan saringan, yaitu lapisan 1 berukuran 40 mesh, lapisan kedua berukuran 60 mesh. Kemudian slug tank berfungsi sebagai tempat penampungan sementara slug sebelum diolah lagi untuk mendapatkan minyak. Pada tangki ini dilakukan pemanasan pada slug agar tidak jenuh. Terdapat pengendapan pada bagian bawah slug tank, yaitu lumpur, sehingga kebersihan dalam tangki perlu dijaga karena akan mempengaruhi persentase NOx dalam strugs. Jadi harus dilakukan blow down secara rutin yang dialirkan ke slug drain tank. Suhu pada cairan harus dipertahankan, yaitu 90 sampai dengan 95 derajat Celcius. Current figure separator berfungsi untuk mengutip minyak yang masih terkandung dalam slug dengan cara centrifugal, di mana slug dialirkan melalui nozzle yang berputar dengan kecepatan 1700 rpm, sehingga air dan nose dengan berat jenis yang lebih besar akan terlempar keluar, dan minyak dengan berat jenis yang lebih kecil akan masuk ke bagian dalam, dan selanjutnya leg pass dikirim ke shot, sedangkan hair parts dipompakan ke VCT1. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kualitas feeding, kebersihan noodle, pelumasan, dan pendinginan bearing. Periksa ada tidaknya getaran dan putaran crank-tivel. Kemudian ada stasiun pengolahan kernel. Stasiun kernel campuran ampas dan biji yang keluar dari straw press diproses kembali di stasiun kernel untuk menghasilkan cangkang dan fiber yang digunakan sebagai bahan bakar boiler. Kernel atau inti sawit sebagai hasil produksi yang siap dipasarkan. Cake Breaker Conveyor atau CBC terdiri dari satu talang yang mempunyai dinding rangka. Di tengah talang terdapat screw yang mempunyai pisau atau pisau pemecah. Di dalam conveyor, cake diaduk-aduk sehingga ampas yang lebih ringan akan mudah dipisahkan dari biji. CBC berfungsi untuk menghantarkan ampas dari biji ke press dari biji press ke developer dan memecahkan gumpalan cake. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari cake baker adalah kualitas dan kuantitas umpan, putaran cake breaker conveyor, diameter cake breaker conveyor, dan jumlah pedal.
Kemudian kernel silo. Kernel silo berfungsi untuk mengurangi kadar air yang terkandung dalam inti produksi. Pengeringan dilakukan dengan cara menghembuskan udara panas dari stream heater. Udara dipanaskan dengan stream kemudian oleh blower dihembuskan ke dalam silo. Temperatur dalam kernel silo terbagi 3 tingkatan, yaitu bagian atas 60 derajat Celcius, bagian tengah 70 derajat Celcius, dan bagian bawah 80 derajat Celcius. Pengeringan dilakukan di dalam kernel silo selama 3 sampai dengan 5 jam. Kadar air inti yang terlalu rendah dapat menyebabkan kadar inti berubah warna terlalu besar. Sebaliknya, jika inti kurang kering, maka inti kadar berjamur. Kadar ALB dalam minyak inti tinggi, kadar minyak diperoleh lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dari kernel silo adalah temperatur, waktu, kualitas dan kuantitas, kondisi dan kebersihan heater, supply stream, kondisi blower atau fan, kebersihan kisi-kisi dalam silo, FIFO atau fresh in fresh out. Kemudian kernel stroge berfungsi sebagai tempat penyimpanan inti produksi sebelum dikirim untuk dijual. Kernel stroke dilengkapi fan agar uap air yang terkandung dalam inti dapat keluar dan tidak menyebabkan kondisi dalam stroke lembab dan kemudian menyebabkan timbulnya jamur pada inti. Inti dari kernel silo diangkut ke kernel stroke menggunakan screw conveyor dan pneumatic conveyor serta kernel elevator. Kemudian ada stasiun water treatment. Proses pengolahan air bertujuan untuk menghasilkan kualitas air yang baik sebelum digunakan agar memenuhi persyaratan yang ditentukan. Proses pengolahan air mencakup pengoperasian, penjernihan, penyaringan, pertukaran ion, proses pelunakan atau softening, dan deaerasi. Proses pengolahan air menghasilkan air yang akan didistribusikan untuk air domestik, yaitu air yang digunakan di luar kegiatan pabrik. Kemudian air proses, yaitu air yang digunakan untuk kegiatan proses di pabrik dan laboratorium. Air boiler, yaitu air yang digunakan untuk umpan boiler. Proses pengolahan air terdiri dari external water treatment, internal water treatment. External water treatment, raw water treatment, Supply air berasal dari waduk sekitaran pabrik dan air dari waduk Afdeling 1 yang masih menggunakan zat-zat padat yang harus dibersihkan sebelum didemineralisasi dengan cara sedimentasi, flokulasi, koagulasi, filtrasi. Water tower tank berfungsi sebagai tempat cadangan atau butter air untuk keperluan pabrik, juga untuk memberi tekanan pada air yang keluar agar dapat mengalir ke pabrik secara gravitasi. Air dari stand filler dipompa masuk ke water tower. Keluaran dari water tower langsung ke keran-keran pabrik dan untuk keperluan boiler. Overflow dari water tower akan dialihkan ke bak water basi dan drain ke solokan.
Setiap 6 bulan sekali dilakukan pengurasan untuk membersihkan bagian dalamnya, lumut dan kotor-kotoran. Softening atau proses pelunakan. Proses pelunakan ialah suatu proses untuk menghilangkan garam-garam kalsium dan magnesium atau disebut garam-garam sada dalam air dengan sistem pertukaran ion. Alat yang digunakan untuk maksud tersebut adalah softener, suatu bejana berbentuk silinder mengandung tumpukan butiran-butiran resin penukar ion. Proses pelunakan dengan sistem pertukaran ion dapat dilakukan dengan mempergunakan yang pertama resin penukar kation natrium, yang kedua resin penukar kation bersifat asam lemah. Mekanisme proses softening dalam kolam penukar ion, yaitu air mengandung ion-ion kalsium dan magnesium masuk dalam kolom penukar ion. Kemudian dalam kolom terdapat ribuan butiran-butiran partikel resin dan tiap partikel mengandung jutaan ion natrium. Kemudian pertukaran ion mulai berlangsung, ion-ion kalsium dan magnesium diserap oleh resin dan sebaiknya resin dan melepaskan ion-ion natrium. Lama-kelamaan resin akan kehabisan ion-ion natriumnya sehingga yang terdapat sekarang adalah ion-ion kalsium dan magnesium. Internal yang kedua adalah internal water treatment. Air keluar dari deaerator sebelum diumpankan ke boiler terlebih dahulu diinjeksikan bahwa kimia yang berfungsi untuk menaikkan kualitas air boiler agar tidak terjadi korosi dan kerak. Tujuan dari internal water treatment adalah agar operasional boiler bias efektif dan efisien, di mana pada pipa atau pada drum tidak terjadi korosi, scale, carryover, dan foaming. Adapun pengendalian dari kerusakan-kerusakan di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada pengendalian korosi. Jenis-jenis korosi yang sering terjadi adalah general corrosion atau korosi terjadi karena pH air boiler terlalu rendah, penembusan metal akibat adanya oksigen dalam air umpan boiler terjadi karena kandungan kaustik dan umumnya terjadi pada boiler yang sudah tua dan memiliki drum yang dipaku keling, di mana ada celah di daerah paku keling dan sambungan akibat tekanan. Tetapi untuk boiler yang dilas, kerusakan ini jarang terjadi. Bahan kimia untuk mengendalikan korosi ada alkalitini dan pH kontrol, berfungsi untuk menjaga tingkat alkalinity yang sesuai dengan mencegah korosi dengan menjamin reaksi kimia dan program water treatment. Kemudian ada sulfate. Proses deaerasi yang efektif akan mengurangi oksigen sehingga mudah ditangani oleh sulfate. Jika sulfate digunakan akan mempengaruhi TDS, oleh karena itu perlu dikontrol dengan boldon. Pengendalian kerak. Kerak terjadi di daerah transfer panas yang maksimal dan di daerah yang sirkulasinya buruk. Lapisan isolasi kerak akan menyebabkan overheating selain skal dengan menyebabkan Mars corrosion, yaitu suatu kombinasi panas yang sangat tinggi ditambah korrosi dan tekanan yang dapat melemahkan atau kerusakan tuh. Skal juga menyebabkan turunnya efisiensi boiler yang selanjutnya mempengaruhi power generation dan
sterilizer. Kemudian ada stasiun boiler. Boiler adalah alat untuk menghasilkan uap. Fungsi dari boiler adalah untuk mengkonversi atau merubah energi berupa fiber dan steel menjadi energi panas di dalam ruang bakar atau dapur pembakaran yang terdapat pada boiler. Energi panas yang dihasilkan kemudian ditransfer pada fuel dye, yaitu air umpan boiler. Dengan energi panas tersebut, air akan berubah menjadi uap air. Uap air yang terbentuk kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin uap, dan turbin inilah yang digunakan untuk menggerakkan generator listrik sehingga didapatkan energi listrik yang dibutuhkan untuk menggerakkan mesin-mesin produksi dan segala aktivitas yang mendukungnya. Selain itu, fungsi dari boiler adalah untuk menyuplai uap yang dibutuhkan oleh proses produksi, yaitu proses perebusan buah, proses pemurnian minyak, stasiun press, heat exchanger, dan sebagainya. Kemudian stasiun pembangkit tenaga listrik untuk mensuplai arus listrik menggunakan dua macam pembangkit, yaitu generator dan turbin alternator. Berikut ini peralatan pembangkit listrik. Yang pertama adalah turbin Skinco, yaitu ada 2 unit. Kemudian diesel generation set, kemudian 1 set MCCB untuk menampung stream dari turbin memakai 1 unit. Berfungsi untuk menyeragamkan tekanan stream dan mendistribusikan ke stasiun pengolahan yang memerlukan pemanasan. Turbin merupakan alat untuk mengkonversi energi dari stream menjadi energi mekanis atau putaran untuk membangkitkan energi listrik melalui alternator. Semua turbin dilengkapi dengan katup keselamatan untuk melindungi turbin dari kondisi pengoperasian yang tidak aman. Katup terbuka dengan mekanisme pegas dan menutup pada tekanan tertentu agar turbin berhenti. Peralatan ini juga berhubung dengan overspeed, di mana jika putaran terlalu tinggi, maka plunger akan tersembul dan memicu katup tertutup. Ada beberapa pengaruh yang ditimbulkan karena tingginya persentase brondolan yang tidak terpipil dari janjangan. Dosis minyak dan inti lebih tinggi. Dengan tingginya brondolan yang tidak terpipil, maka dosis minyak dan inti juga akan tinggi. Karena janjangan kosong dan janjangan masih banyak brondolannya akan dibakar di insenerator dan abunya akan digunakan sebagai campuran kalsium pada crybird. Hal ini tentunya mengurangi persentase jumlah brondolan yang akan diolah. Kemudian throughput yang diperoleh berkurang. Janjangan yang direkal kemudian dapat mencapai setengah sampai 1 lori setiap 1 kali perebusan, atau 9 lori setiap 1 kali perebusan, karena adanya perebusan kembali, maka setiap perebusan berkurang 1 sampai dengan 1 lori TBS, karena dipastikan akan brondolan digantikan oleh brondolan yang tidak terpipil. Dalam 1 hari 24 jam proses mampu merebus 216 lori atau 24 lori perebusan. Jadi jika terdapat 0,5 sampai 1 lori brondolan yang tidak terpipil dalam 1 kali perebusan, maka dalam 24 kali perebusan terdapat 12 sampai dengan 24 lori janjangan yang direbus kembali, yang seharusnya adalah TBS. Jadi dalam 1 hari 54 sampai dengan 108 ton TBS yang tidak diolah karena digantikan oleh janjangan kosong, di mana kapasitas 1 lori lebih kurang 4,5 ton.
Penyebab terjadinya bahan baku tandan buah sawit yang diterima di pabrik hendaknya menerima persyaratan bahan baku dan memiliki kriteria matang panen. Buah yang masuk ke loading ram masih banyak yang mentah disebabkan tidak tahunya operator tentang kriteria buah yang baik karena minimnya SDM dari tiap-tiap operator tentang pemahaman kualitas buah yang baik. Yang kedua, tahu tahu tapi tidak peduli yang disebabkan tidak adanya kepedulian, kesadaran dan tanggung jawab dalam kerja. Yang ketiga, tahu tapi sengaja memasukkan karena adanya sekongkol dengan pihak ketiga. Hal ini terjadi dan diketahui sebagian orang, tapi karena tidak adanya bukti yang kuat untuk menindaklanjuti hal ini maka didiamkan begitu saja. Proses perebusan yang tidak sesuai. Tidak masaknya buah kelapa sawit saat perebusan karena pengoperasian perebusan tidak mendapatkan SOP yang ada. Tekanan direbuskan tidak tercapai yaitu puncak 1 1,8 bar, puncak 2 2,5 bar, puncak 3 2,8 sampai dengan 3 bar. Waktu perebusan tidak tepat ataupun dipersingkat, kondisi lori atau lubang pori-pori pada lori, temperatur uap untuk merebus yang diperlukan adalah 135 sampai dengan 140 cm. Tersumbatnya lubang perforasi atau plat berlubang plat pembuatan air kondensat pada rebusan. Proses perebusan. Melaksanakan proses perebusan berdasarkan SOP yang telah ditetapkan, pemberian pemahaman pada operator tentang pengaruh perebusan pada hasil produksi, menambah lubang pori-pori pada lori di sisi kanan dan kiri, serta pemasangan plat besi sebagai lantai rel truk agar minyak yang menetes di lantai dapat rel kembali. Pembuangan air kondensat harus dilakukan dengan sempurna. Maka dari penjelasan kita tadi dari setiap tahap pengolahan yang dapat kita singkat, yaitu yang pertama ada penerimaan TBS, yang kedua sterilisasi, yang ketiga perontokan buah, yang keempat pengepresan buah, yang kelima pemurnian minyak kasar, yang keenam pengolahan kacang atau bijian sawit, yang ketujuh pemurnian lanjutan atau pemulesan, yang kedelapan produk akhir yang akan menjadi minyak inti sawit. Proses pengolahan kelapa sawit di pabrik melibatkan tahapan yang kompleks dan memerlukan peralatan modern untuk memastikan efisiensi dan kualitas produk akhir. Pemilihan teknologi yang tepat dalam setiap tahapan akan berkontribusi pada peningkatan hasil dan kualitas produk serta pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan.